Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami akan membahas topik super penting, terutama bagi kalian yang berkecimpungan di dunia tata teknologi informasi. Kita akan menyelami evolusi salah satu framework paling populer yaitu COBIT. Khususnya kita akan fokus pada perbedaan fundamental antara COBIT 4.1, 5, dan yang terbaru 2019. Ini adalah P12 kami. Jadi, kita mulai petualangan kita memahami kerangka kerja ini. Masuk ke perbedaannya, mari kita refresh sejenak tentang apa sih itu COBIT. COBIT merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Jadi, COBIT ini merupakan sebuah tata kelola kerja dan manajemen teknologi informasi. COBIT memiliki tujuan utama untuk membantu sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Seiring dengan berkembangnya waktu, COBIT ini mengalami evolusi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Nah, evolusi inilah yang akan menjadi topik utama kita hari ini. Mari kita mulai perjalanan kita dari versi yang menjadi fondasi, yaitu COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007. COBIT 4.1 ini fokus utamanya adalah pada kontrol dan audit. Kerangka kerja ini mengorganisir tujuan kontrol TI ke dalam 4 domain utama: perencanaan dan organisasi, plan and organize, akuisisi dan implementasi, acquire and implement, pengiriman dan dukungan, deliver and support, serta pemantauan dan evaluasi, monitor and evaluate. Setiap domain memiliki serangkaian proses teknologi informasi dengan tujuan kontrol yang spesifik. COBIT 4.1 kuat dalam memberikan panduan untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi dikelola dengan baik dan risikonya terkendali. Namun salah satu tantangan utamanya adalah kerangkanya integrasi yang kuat dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan terkadang dianggap terlalu teknis dan berfokus pada audit, model kematangan atau. Kemudian, pada tahun 2012, ISACA meluncurkan COBIT 5. COBIT 5 ini merupakan sebuah lompatan besar dari versi sebelumnya. Perubahan paling signifikan adalah fokus dari kontrol menjadi tata kelola dan manajemen. COBIT 5 memperkenalkan 5 prinsip kunci dan 7 enabler untuk membentuk sebuah kerangka kerja yang lebih holistik. 5 prinsip tersebut adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, menerapkan kerangka kerja terintegrasi tunggal, serta memungkinkan pendekatan holistik dan juga memisahkan antara tata kelola dari manajemen. Nah, ini semua membantu memastikan bahwa semua aktivitas teknologi informasi selaras dengan strategi bisnis. Dan tibalah pada saat versi terbaru, yaitu COBIT 2019 yang dirilis pada tahun 2018. COBIT 2019 dibangun di atas fondasi COBIT 5, tetapi dengan beberapa peningkatan signifikan yang dirancang untuk membuatnya lebih relevan dengan landscape teknologi informasi terus berubah cepat, seperti adopsi cloud computing, DevOps, dan Agile. Perubahan utama pada COBIT 2019 adalah pengenalan desain factors and factor design yang memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem tata kelola mereka agar lebih sesuai dengan konteks dan tujuan spesifik mereka. Ini berarti COBIT 2019 jauh fleksibel dan adaptif. Selain itu, COBIT 2019 memperkenalkan konsep fokus area yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan spesifik seperti keamanan cyber atau privasi data. Data kelola dalam COBIT 2019 dijelaskan melalui sistem data tata kelola dan kerangka kerja tata kelola. Kerangka kerja
ini juga lebih menekankan pada pendekatan yang berkelanjutan dan iteratif. Peningkatan lainnya adalah pada terminologi dan kejelasan, dengan beberapa istilah diperbarui untuk mencerminkan praktik terbaik saat ini. COVID 2019 juga mendukung skalabilitas dan kustomisasi, kemungkinan organisasi untuk memilih komponen paling relevan dengan kebutuhan mereka tanpa harus mengimplementasikan seluruh kerangka kerja. Jadi, jika kita rangkum perbedaannya, COVID 4.1 adalah versi yang lebih fokus terhadap kontrol dan audit dengan struktur domain yang relatif kaku. Kemudian, COVID 5 datang membawa perubahan paradigma yang lebih fokus terhadap tata kelola dan manajemen yang holistik, mengintegrasikan berbagai kerangka kerja yang lain dan memperkenalkan prinsip serta enabler. Yang terakhir, COVID 2019. COVID ini memperkuat fleksibilitas dan adaptabilitas, faktor desain, dan area fokus. COVID ini lebih menekankan terhadap kustomisasi dan skalabilitas untuk menghadapi tantangan teknologi informasi modern. Singkatnya, evolusi ini menunjukkan bahwa COVID dari hanya sekedar alat kontrol menjadi kerangka kerja tata kelola strategis yang mendukung nilai bisnis. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu revisi yang terbaik untuk semua organisasi. Pilihan COVID versi yang tepat sangat tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi, tingkat kematangan teknologi informasi, dan tujuan bisnis mereka. Namun, memahami evolusi ini membantu kita menghargai bagaimana kerangka kerja ini telah berkembang untuk memenuhi tuntunan dunia digital yang terus berubah. Baik, kami harap penjelasan kami tentang evolusi dimulai dari COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019 tadi bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Salam dan sukses. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.